Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa'dul amin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dapat menyelesaikan ibadah saum yang ke-23 ya, 24. Alhamdulillah. Tinggal beberapa hari lagi insya Allah, jika tidak ada halang merintang, tanggal 21 April hari Jumat kita lebaran insya Allah. Mudah-mudahan ya. Yang jelas baik NU maupun Muhammadiyah sudah sepakat untuk tanggal 21 April hari Kartini, itu sepakat. Tapi hari lebarannya belum. Mudah-mudahan bisa bareng. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga ini masjid kerasa lebih luas ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita bertakzim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kehusuan kita beribadah kepadanya. Saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir malam hari ini, semoga ketidakhadirannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sesuatu hal yang syar'i. Bagi kita yang hadir, semoga diberikan keberkahan yang banyak, diberikan kekuatan iman dan istiqomah, diberikan hidayah dari i'tikaf kita malam ini. Walaupun sejenak duduk di masjid, itu namanya i'tikaf. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya baca tadi itu surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-45. Posisinya kurang lebih satu ayat sebelum surat gacoan malam Jumat. Malam Jumat disunahkannya baca surat Al-Kahfi, tapi yang paling populer surat apa? Yasin. Ini satu ayat sebelum surat Yasin, surat Fatir ayat terakhir atau ayat ke-45. Saya kalau baca ayat ini selalu deg-degan karena isinya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita cengengesan karena nggak ngerti. Biar kita memahami ayat ancaman Allah ini, saya ingin bahas. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau saja Allah menghukum
manusia karena perbuatan-perbuatan dosanya, maka tidak ada lagi tersisa di muka bumi ini manusia. Habis semua. Kalau Allahnya emosional seperti Freddy Sambo, main tembak aja gitu ya. Sedangkan manusia begitu banyak melanggar aturan-aturan Allah, banyak sekali menyepelekan panggilan-panggilannya, sudah dikumandangkan azan panggilan Allah, tapi Allah justru suruh menunggu, entar baru azan. Sudah qomat, entar belum takbir. Sudah rakaat pertama, entar belum salam. Masih terus melanjutkan keasikannya, baik pekerjaannya maupun kesenangan-kesenangannya. Ini membuat Allah murka sebenarnya. Untung sekali lagi, Allah adalah As-Sabur, zat yang maha penyabar. Maka walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah beri tangguh, tidak langsung dihabisi. Allah beri tangguh, Allah jor sampai datang ajalnya. Artinya selama hayat masih di kandung badan, ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Allah maha kasih, Allah maha penyayang. Bahkan di tiap tahunnya ada satu momen, yakni bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa-dosa. Dosa-dosa kita banyak, nggak niatin juga jadi dosa mah. Begitu banyaknya, Allah menginginkan hamba-hamba Allah ini kembali ke hadirat Allah dalam keadaan selamat. Maka diberi kesempatan untuk membakar diri dosa-dosanya di bulan Ramadan. Toh pun demikian, masih banyak juga yang menyepelekan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu diulang-ulang oleh para khatib, oleh para ustaz, oleh para penceramah, oleh ibu ustazah, disampaikan. Bahkan spanduk ditulis, dibentangkan, selamat memasuki bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi itu dianggap sambil lalu saja, siang-siang tetap saja merokok, tetap saja masuk ke warteg, ke warung Padang, kemana saja. Seakan-akan tidak ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri, membakar dosa-dosa, diberi kesempatan mumpung masih hidup. Bapak, ibu-ibu, memang sih benar, kita orang Islam ini dijamin semuanya akan masuk surga. Alhamdulillah. Ini dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua akan masuk surga. Semua orang Islam. Apa orang Islam Muhammadiyah, asal Islam, masuk surga. Apa orang NU Islam, masuk surga. Banser Islam, masuk surga. Kokam Islam, masuk surga. Semua yang Islam. Ini dijamin, jaminannya bukan kaleng-kaleng. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Kita semua umat Nabi Muhammad, umat Islam, semuanya akan masuk surga. Alhamdulillah. Beda dengan orang yang bukan Islam, orang kafir, nggak dijamin. Mereka mau udah pasti sebaik apapun masuk neraka. Laknatullah. Tapi kita, sejelek-jeleknya kita, Pak, sejelek-jeleknya orang Islam, dijamin bakal masuk surga. Yang menjaminnya Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang berhak memberikan syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita umat Nabi Muhammad dijamin bakal masuk surga. Cuman ada yang masuk surganya STL, surga tembak langsung. Artinya nggak pakai mampir dulu ke neraka. Tadi ada orang yang kumpul di padang mahsyar, nih orang Islam nih. Kalau orang kafir mah udah langsung digeret aja masuk neraka. Ini orang Islam dikumpulkan, dipanggil satu-satu, ditimbang amalannya, diaudit perbuatan-perbuatannya, diketok palu, ternyata 51% amal kebaikan, 41% amal keburukan. Amal keburukannya lebih sedikit dibandingkan dengan amal baiknya, maka ini diampuni semua dosa-dosanya, maka langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita, Pak. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada orang-orang Islam, mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin juga jamaah kita, orang Islam nggak langsung masuk surga, harus mampir dulu ke dalam neraka. Kenapa? Karena begitu divonis oleh Allah dengan perhitungan-perhitungan, laporan-laporan dari para malaikat, dari buku-buku catatan yang disodorkan, ternyata ada nilai sholatnya, tapi ini catatan sholatnya setahun cuma 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, lain itu kosong. Puasa ada catatannya, awal sama akhir. Misalnya catatan keburukannya ini banyak nih, mancing sepanjang hari sampai nggak sholat misalnya. Ini gara-gara nonton bola nggak sholat asar misalnya. Maka ini keburukannya lebih banyak. Terpaksa walaupun umat Nabi Muhammad, walaupun muslim, walaupun jamaah kita masuk neraka terlebih dahulu sampai habis dibakar dosa-dosanya. Berapa lamanya? Tergantung banyak sedikitnya dosa, supaya dosanya habis. Karena sorga adalah tempat yang damai, tempat orang-orang yang bersih, tidak berdosa. Maka orang-orang yang berdosa, dosanya harus dihabisi dulu. Berapa paling sebentar? Di dalam surat An-Naba yang anak-anak kita pada hafal, amma yatasaaluna anin naba'il azim. Terus ayat 21, 22, 23 menceritakan, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Neraka jahanam yang di sana ada CCTV-nya. Tempat-tempat memantau. Malaikat-malaikat Zabaniyah, pimpinan malaikat Malik, menjaga dengan alat-alat deteksinya supaya penghuni neraka tidak kabur. Tidak seperti penghuni lapas. Dipantau terus dengan ghiladun, syidadun, dengan tegas, dengan ganas, dengan keras. Buat siapa neraka jahanam itu? Littaghina ma'aba, buat para togut. Neraka jahanam buat para togut. Siapa togut itu dalam ayat ini? Adalah orang-orang Islam yang dosanya melampaui batas, melebihi dari pahalanya. Pahalanya 49, dosanya 51. Nah ini melampaui namanya. Ini namanya togut. Pada ayat ini disebutkannya tempatnya di neraka jahanam, labisina fiha ahqaba. Setidaknya mereka menginap di sana 3 hakob,
3 hakob itu artinya 3 abad. 3 abad itu artinya 300 tahun. Sedikitnya orang Islam yang dosanya lebih banyak dari pahalanya nginep di dalam neraka jahanam 300 tahun, yang 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Silahkan hitung berapa lamanya. Kalau ada teman kita orang Islam, saudara kita orang Islam yang harus mampir dulu ke dalam neraka sementara kita sudah masuk ke dalam surga, Masya Allah. Jangan sampai ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah menyatakan diri bersyahadat sebagai orang Islam. Jangan sampai kita kecebur ke neraka walaupun sebentar, karena paling sebentarnya 300 tahun. Masya Allah. Mumpung ada kesempatan, Ramadan masih 5 hari lagi bulan ini insya Allah, atau berapa hari lagi, pergunakan sebaik-baiknya untuk melebur, membakar dosa-dosa kita, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, perbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, supaya bisa mengalahkan, bisa menandingi dosa-dosa kita yang banyak itu. Astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, saya kalau baca ayat itu selalu deg-degan, karena ini ancaman dari Allah. Allah as-sabur, maha penyabar sehingga memberikan tangguh. Wa idza jaa ajaluhum, kalau nanti sudah saatnya manusia sudah diberi kesempatan, ya fa innallaha kana bi'ibadihi basira, Allah maha melihat. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pergunakan sisa-sisa Ramadan ini, sisa-sisa umur kita ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah berikan kesempatan, kita untuk umatnya Nabi Muhammad diberikan ada satu momen yang luar biasa, namanya Lailatul Qadar. Siapa tahu kita menemukannya, maka amalan kita banyak sekali untuk memperbanyak pertimbangannya nanti di sana. Amin. Sehingga kita nanti termasuk yang STL, surga tembak langsung. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.